Selamat datang rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan memberikan panduan dalam menggunakan sistem informasi pelacakan produk pangan halal. Langkah pertama untuk melakukan register adalah membuka website Halal Food Tracer terlebih dahulu. Lalu memilih login atau register. Lalu memilih register here. Lalu mengisi name, username, email, password, dan confirm passwordnya. Lalu mengisi password sesuai dengan keinginan kita. Lalu mengisi confirm password yang sama dengan password juga. Lalu yang terakhir adalah memilih user type-nya. Di sini ada 4 user type, yakni farmer, slaughterhouse, seller atau distributor, dan juga food industry. Di sini Anda dapat memilih sesuai dengan tipe perusahaan Anda. Setelah itu memilih register. Lalu Anda sudah masuk ke akun Anda dan dapat digunakan. Untuk melakukan login, Anda dapat masuk pada website Halal Food Tracer terlebih dahulu. Lalu memilih login atau register. Lalu mengisi email atau username dan juga passwordnya. Lalu memilih sign in. Dan Anda sudah masuk ke akun yang Anda miliki. Langkah pertama untuk akun farmer adalah mengatur atau men-setting informasi yang dimiliki oleh farmer tersebut. Kita masuk ke daerah setting, yakni memencet bagian kanan atas, logo kanan atas, lalu memilih My Profile. Dan tertera di sini ada name, ada email, ada address, phone, dan juga password yang baru apabila Anda ingin untuk mengganti passwordnya. Lalu di sini sudah terdapat nama dan juga email yang sudah terdata di register awal yang telah dilaksanakan. Lalu di sini Anda tinggal memasukkan address perusahaan Anda, apakah ada di mana, seperti itu. Kita masukkan alamat Anda. Lalu nomor handphone yang dimiliki oleh perusahaan Anda. Lalu apabila Anda ingin mengubah password Anda dapat mengisi di bawah ini. Namun apabila tidak, Anda tidak perlu untuk mengisi ini. Apabila semua sudah terisi secara benar, Anda dapat memilih update di bagian kanan bawah ini. Dan semua sudah terdata. Selanjutnya adalah membuat produk list atau produk yang Anda miliki untuk didata di sistem informasi ini. Anda memilih produk list terlebih dahulu. Lalu Anda memilih create produk yang ada di kanan atas.
Di sini Anda memasukkan nama produk Anda. Saya di sini akan mengisi ayam broiler. Lalu Anda memencet submit. Dan produk ayam broiler pun sudah terdata di sistem informasi ini. Bisa dilihat di produk list, sudah ada nama produknya. Setelah mendaftarkan produk yang Anda miliki, dan Anda ingin melakukan transaksi dengan rantai pasok selanjutnya, yakni Anda dapat memilih create transaction terlebih dahulu di bagian kiri ini. Di sini tertera user type, name, address, email, phone, dan yang perusahaan Anda miliki yang sudah di-setting di awal akun Anda. Lalu di sini Anda dapat mengisi data-data informasi mengenai transaksi yang akan Anda lakukan. Kita ambil contoh mengisi production date-nya ini. Anda dapat mengisinya sesuai dengan data yang Anda ingin masukkan. Lalu Anda mengisi expired date dari produk yang Anda miliki sesuai dengan data yang sesuai perusahaan Anda. Lalu untuk produknya, Anda dapat memilih produk yang sesuai dengan perusahaan Anda. Di sini saya memilih produk ini. Lalu selanjutnya saya mengisi quantity atau berapa banyak yang saya transaksikan. Lalu yang terakhir adalah mengisi unit atau satuan yang Anda miliki untuk produk yang akan didata. Di sini saya memilih unit ini. Lalu di sini terdapat guarantee checklist di mana guarantee checklist ini adalah syarat-syarat yang perlu Anda centang atau yang Anda penuhi yang disediakan oleh admin dari sistem informasi ini. Anda harus mengisi semuanya untuk menjamin dari kehalalan produk Anda. Setelah Anda mengisi semua data ini dan sudah dipastikan benar, Anda dapat memilih submit yang ada di kanan bawah ini. Dan semua data informasi yang sudah diisi tadi sudah tercantum, sudah terisi, sudah terdata di sistem informasi ini. Melakukan create transaction, sistem informasi secara otomatis menyimpan data transaksi yang sudah dibikin menjadi transaction code dan juga tracking code yang ada di dua gambar ini. Lalu selain itu Anda dapat menambahkan RFID yang akan dilakukan dengan cara yakni memilih RFID ini. Lalu di sini ada UID yang dimana UID ini berisikan ID, nomor-nomor ID yang digunakan di kartu RFID yang Anda miliki. Di sini Anda dapat memasukkan kode RFID-nya. Lalu setelah sudah benar kodenya, Anda dapat memilih submit, dan RFID sudah ditambahkan. Kembali ke ongoing transaction, di sini akhirnya Anda memiliki tiga kode, yakni yang pertama transaction code untuk menerima transaksi Anda, yang dimana penerima ini adalah rantai pasok selanjutnya, yakni adalah rumah potong. Lalu untuk tracking code ini adalah kode untuk memeriksa
produk Anda apakah sudah terdapat di lokasi mana dan waktunya kapan, sehingga Anda dapat melakukan tracking lokasi menggunakan tracking code ini. RFID yang sudah dilakukan tadi, lalu selain itu Anda dapat mengecek blockchain Anda apakah sudah tervalidasi atau belum dengan memilih blockchain hash ini. Di sini tertera transaksi mengenai blockchain Anda sudah divalidasi atau belum, seperti itu. Lalu untuk statusnya ini masih pending karena masih belum ada yang menerima dari transaction code ini. Lalu apabila Anda memilih detail, dapat terlihat bahwasanya ini adalah informasi yang sudah diisikan oleh Anda yang dapat dilihat oleh rantai pasok selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah mengupload sertifikat yang Anda miliki, yakni adalah sertifikat halal, untuk menjamin apakah produk Anda sudah terjamin halal atau belum. Anda dapat memilih sertifikasi di menu ini, lalu memilih create sertifikasi. Di sini Anda dapat mengisi nomor sertifikasi halal Anda, lalu memilih gambar dari halal sertifikasi Anda. Lalu apabila sudah benar semua, Anda dapat memilih submit. Di sini Anda sudah mengisi atau sudah mengupload data sertifikasi Anda, di mana Anda dapat melihat sertifikasi Anda di menu sertifikasi ini. Dan ini adalah status unverified, di mana sertifikasi Anda perlu dilakukannya validasi oleh admin apakah sudah benar atau belum, seperti itu. Selain itu, Anda dapat mengedit sertifikasi Anda apabila terdapat kesalahan. Anda dapat mengedit nomor sertifikasi halalnya ataupun mengganti dari gambarnya, lalu memilih update. Apabila Anda melakukan pengupdatean, di sini sudah ada sukses update. Lalu apabila Anda ingin menghapus dari sertifikasi Anda dapat memilih delete, lalu memilih OK untuk menghapus. Langkah pertama untuk selector host adalah, atau rumah potong adalah, mengedit data identitas dari perusahaannya. Caranya adalah pencet logo icon yang ada di kanan atas, lalu mencet my profile, lalu mengisi nama, alamat perusahaan Anda, memilih nomor HP, lalu apakah bila ingin mengganti password, di sini dapat mengganti passwordnya. Lalu apabila sudah, Anda dapat memencet update. Lalu seluruh informasi data sudah masuk ke sistem. Menambahkan informasi data produk yang Anda miliki oleh perusahaan Anda dengan cara masuk pada produk list, create produk, lalu menuliskan nama produk Anda. Lalu memilih submit. Produk Anda sudah tercatat di sistem informasi ini. Apabila Anda ingin mengeditnya, Anda dapat mengedit nama produk Anda, lalu mengupdate dengan menekan update ini. Lalu apabila Anda ingin menghapusnya, Anda dapat menghapus dengan cara memencet delete lalu OK. Selanjutnya adalah fitur tracking lokasi. Di sini saya menggunakan handphone untuk melakukan scan QR code
terhadap tracking produk yang telah kami gunakan, yang telah kami dapatkan dari aktor sebelumnya. Kami membuka tracking produk maksudnya, dan juga menggunakan handphone untuk men-scan produk. Bukan scan lokasi, perusahaan dapat melakukan pengecekan tracking lokasi dengan cara memilih tracking lokasi ini. Dan sudah ada informasi dari farmer, slaughterhouse, seller, dan industri ayam, di mana akan ada informasi pick up-nya kapan yang akan ditulis di sini. Melakukan produk tracking, perusahaan dapat melakukan kelanjutan dari transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan rumah potong ini. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memilih incoming transaction, lalu melakukan scan antara QR code maupun RFID scan. Dimana kalau misalkan menggunakan QR code, Anda dapat melakukan scan image maupun request kamera menggunakan kamera. Namun pada kali ini saya akan melakukan menggunakan RFID scan dengan cara sebagai berikut. Scan RFID, tampilan informasi menampilkan beberapa informasi dari produk rantai pasok sebelumnya, yakni farmer. Bisa dilihat pada Anda bahwasanya di sini ada produknya, quantity, dan juga guarantee cek halalnya. Lalu apabila Anda akan menerimanya dengan cara memencet accept ini. Lalu produknya sudah datang di incoming transaction Anda. Dapat melakukan pendataan dari produk Anda yang dimana akan melakukan transaksi ke tahap selanjutnya, yakni adalah pihak reseller ataupun distributor. Kita pencet continue, lalu memasukkan data informasi produk Anda sesuai dengan data Anda. Anda memasukkan production date-nya, expiry date-nya, lalu produknya yang sudah data di list produk, quantity, dan juga unitnya. Dan tidak lupa bahwasanya seluruh guarantee cek di sini harus dilakukan pengecekan semuanya untuk penjaminan dari kegiatan halal produk Anda. Lalu setelah itu kita submit. Data sudah masuk pada ongoing transaction, di mana dapat kita lihat di sini. Semuanya sudah terdata dan juga memunculkan transaction code-nya dan juga tracking code-nya. Lalu untuk menambahkan RFID, Anda dapat menambahkan dengan cara memencet RFID ini, lalu memasukkan kode UUID-nya. Lalu setelah itu kita pencet submit dan RFID sudah ditambahkan. Untuk blockchain-nya dapat dilihat di link ini. Lalu untuk detail dari produk Anda dapat dilihat di bagian ini. Lalu yang terakhir adalah mengupload sertifikat dari perusahaan Anda. Anda dapat memilih certification, create certification, lalu menuliskan nomor dari sertifikat halal Anda. Lalu mengupload dari sertifikat halal Anda berupa gambar
dan memencet submitnya. Sertifikat Anda sudah tercatat di sistem ini. Anda dapat melakukan edit maupun delete atau menghapus dari sertifikat yang sudah didaftarkan oleh Anda. Untuk seller atau distributor adalah mengedit dari data informasi perusahaan dengan cara menekan logo kanan atas ini, lalu mencet My Profile. Lalu di sini terdapat informasi address dan juga phone, di mana dapat diisi oleh saudara sendiri. Lalu untuk fontnya juga. Selain itu juga dapat melakukan pergantian password di daerah di daerah My Profile ini. Lalu Anda dapat melakukan update apabila semua data sudah benar. Atau distributor adalah mengedit dari data informasi perusahaan dengan cara menekan logo kanan atas ini, lalu mencet My Profile. Lalu di sini terdapat informasi address dan juga phone, di mana dapat diisi oleh saudara sendiri. Lalu untuk fontnya juga. Selain itu juga dapat melakukan pergantian password di daerah di daerah My Profile ini. Lalu Anda dapat melakukan update apabila semua data sudah benar. Selanjutnya adalah melakukan tracking lokasi menggunakan QR code yang digunakan melalui smartphone. Anda membuka produk tracking terlebih dahulu. Lalu membuka kamera. Lalu meng-scan QR code dari aktor sebelumnya. Setelah itu, Anda dapat melakukan pemencet tracking lokasi. Lalu didapatkan info bahwasanya produk slaughterhouse diterima pada tanggal sekian. Pembuatan transaksi untuk pemindahan barang dari perusahaan Anda kepada perusahaan selanjutnya, yakni dengan cara memilih incoming transaction. Lalu sebenarnya ada dua opsi untuk melakukan scan pada bahan baku pada rantai pasok sebelumnya, yakni QR code dan juga RFID. Namun pada saat ini saya melakukan scan menggunakan RFID. Lalu setelah melakukan scan RFID, Anda mencet search, lalu keluar informasi data mengenai produk pada slaughterhouse atau rantai pasok sebelumnya, di mana informasi tersebut terdapat production date, expiry date, produk, quantity, dan juga guarantee cek halal. Lalu apabila sudah benar produknya, lalu memencet accept untuk menerima produk tersebut. Lalu produk tersebut sudah tersimpan pada perusahaan Anda. Anda dapat melakukan continue untuk menambahkan transaksi yang akan Anda lakukan. Anda memasukkan production date dari produk Anda. Anda masukkan produknya, masukkan quantity, lalu Anda masukkan unitnya. Anda juga centang untuk garansi checklistnya. Lalu setelah itu Anda submit untuk mencatatkan semua transaksi yang Anda lakukan kepada aktor yang akan disampaikan.
Setelah itu Anda sudah mendapatkan transaction code dan juga tracking code yang sudah didapatkan dari incoming transaksi yang sudah Anda buat sebelumnya. Lalu setelah itu Anda dapat menambahkan RFID untuk sebagai tool untuk menyampaikan data informasi mengenai produk Anda. Anda masukkan UID-nya. Lalu tekan submit. RFID sudah ditambahkan. Lalu yang terakhir adalah menambahkan sertifikasi halal. Anda dapat masuk ke certification, lalu create certification. Anda memasukkan nomor sertifikasi halal Anda. Lalu mengupload sertifikasi halal Anda ke sistem informasi ini. Lalu setelah itu Anda menekan submit dan sertifikasi sudah tercatat di sistem informasi ini. Anda dapat melakukan edit dan juga menghapus dari sertifikasi ini. Hal pertama yang Anda lakukan sebagai food industry adalah yang pertama Anda melakukan update dari data informasi perusahaan Anda, yakni dengan cara menekan profil di kanan atas, lalu menekan my profile. Setelah itu Anda memasukkan informasi data Anda seperti address Anda dan juga nomor perusahaan Anda. Selain itu, Anda juga dapat melakukan penggantian password. Lalu setelah semuanya dapat diupdate, Anda dapat langsung menekan update di bagian kanan bawah. Dan data semua sudah diperbaharui. Setelah Anda melakukan pembaharuan data informasi perusahaan Anda dapat melakukan pengecekan terhadap produk yang akan Anda terima, yakni menggunakan fitur produk tracking. Di sini saya akan melakukan QR code scan terhadap QR code tracking dari produk-produk yang telah diproduksi atau telah melewati perusahaan-perusahaan. Tertera bahwasanya terdapat informasi-informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pengolahan terhadap bahan baku yang akan diterima oleh perusahaan kami. Setelah itu Anda dapat menekan tracking lokasi dan tertera bahwasanya sampai dengan seller distributor produk sudah sampai dan dapat terjamin bahwasanya produk tersebut sudah melewati 3 perusahaan sebelumnya. Selanjutnya adalah memasukkan produk perusahaan Anda pada produk list ini, create produk, lalu menuliskan produk Anda. Lalu menekan submit dan produk Anda sudah masuk ke sistem informasi ini. Anda dapat mengedit dan juga menghapus dari produk ini. Lalu selanjutnya adalah Anda melakukan penginputan transaksi dari produk yang akan Anda terima di menu incoming transaction. Di sini Anda dapat melakukan scan menggunakan QR code dan juga RFID. Selain itu, Anda juga dapat memasukkan kode-kode transaksi dan juga kode RFID sehingga terdapat beberapa opsi tersebut. Di sini saya akan menggunakan opsi yakni scan RFID. Dan tertera bahwasanya ini adalah informasi produk dari seller atau distributor
mengenai produk-produk yang akan Anda terima. Di sini terdapat kode transaksi, production date, expiry date, nama produk, kuantitinya, dan juga garansi cek halalnya. Lalu apabila Anda ingin menerimanya, Anda dapat melakukan accept. Dan produk tersebut sudah diterima di sistem informasi Anda. Lalu selanjutnya apabila Anda ingin melanjutkan produk tersebut ataupun memasukkan informasi olahan produk Anda dapat melakukan continue. Lalu memasukkan production date. Expired date, lalu produknya, kuantitinya, dan juga guarantee checklistnya. Setelah semuanya sudah terisi dan juga benar, Anda dapat melakukan submit dengan menekan di tombol bagian kanan bawah. Dan produk sudah terinput di data. Lalu setelah melakukan ongoing transaction, produk dalam industri olahan daging ataupun restoran telah masuk kepada produk master, di mana produk tersebut sudah final dan juga atau istilahnya sudah dapat diedarkan ke konsumen akhir. Dan ini adalah tracking code untuk produk chicken nugget ini. Untuk produknya dapat dilihat detailnya, di mana detailnya ini adalah berisikan mengenai mengenai bahan baku apa saja yang telah dilalui dari produk tersebut. Menambahkan atau mengupload sertifikasi halal Anda di certification, lalu create certification. Anda memasukkan nomor sertifikat halal Anda dan mengupload juga gambar dari sertifikat halal Anda. Setelah itu Anda mencet submit dan data sertifikat Anda sudah masuk ke sistem informasi ini. Menuliskan tracking code di bagian landing page dari website ini. Anda dapat melakukannya dengan cara menuju ke bagian bawah website, Anda scroll ke bawah, lalu memasukkan kode dari produk yang akan Anda ingin lacak. RGF. Anda dapat melakukan penulisan kode maupun QR code scan. Anda dapat menggunakan keduanya, namun saya di sini akan menuliskan kodenya saja. Di sini terlihat bahwasanya terdapat informasi mengenai produk yang akan Anda konsumsi, di antaranya adalah nama-nama perusahaan yang telah memproduksinya, nama produknya, lalu untuk informasi mengenai jaminan halalnya. Lalu di bagian bawah adalah sertifikasi halal yang dapat dilihat di sini.